Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Fitra Andrian dengan NPM 2235107732. Saya dari kelas 5D akan menerangkan materi tentang Hooks. Nah, yang pertama di sini ada use state hook. Use state itu salah satu hook yang paling sering digunakan dalam React. Fungsinya itu untuk menambah state lokal ke komponen fungsi. Nah, use state ini memungkinkan komponen fungsional untuk memiliki state. Hook ini mengembalikan dua nilai, yaitu state itu sendiri dan fungsi untuk memperbarui state. Nah, keuntungan utama dari use state itu memudahkan penggunanya sesuai untuk komponen fungsional yang semakin populer dalam pengembangan React modern. Selanjutnya, untuk contoh kodenya seperti ini. Lanjut, use effect hook. Nah, use effect ini digunakan untuk menangani efek samping seperti pengembalian data, manipulasi DOM, atau pendaftaran event. Efek ini biasa dijalankan setelah render atau saat dependensi berubah. Cara kerja use effect itu oleh keberadaan dependency array, yaitu tanpa dependency array dengan dependency array kosong dan dengan dependency array. Nah, untuk contoh kodenya seperti ini. Selanjutnya, use contact hook. Nah, use contact ini hook direct yang digunakan untuk mengakses data dari contact API secara langsung di komponen fungsi tanpa harus menggunakan wrapper seperti context consumer. Hook ini sangat membantu untuk berbagi data global seperti tema aplikasi, data pengguna, atau status autentikasi. Nah, tanpa harus mengoper data melalui props. Itu contoh kodenya seperti ini. Lanjut, use reducer hook. Nah, use reducer ini hook yang digunakan di React untuk mengelola stats yang kompleks dalam komponen fungsi. Use reducer kodenya seperti ini. Nah, untuk useref hook ini, useref hook biasa digunakan untuk membuat referensi yang dapat menyimpan nilai mutable yang dapat diubah-ubah. Nah, tanpa memicu re-render pada komponen. Useref biasa untuk menyimpan nilai yang tidak memicu render ulang, seperti referensi ke elemen DOM atau nilai yang ingin dipertahankan antar render. Contoh kodenya seperti ini. Lanjut, use imperative handle hook. Nah, use imperative handle hook ini biasa digunakan di React untuk bersama dengan React forward ref. Nah, untuk menyesuaikan nilai atau fungsi yang diekspos ke komponen induk melalui referensi. Atau biasa digunakan untuk mengubah nilai atau fungsi yang tersedia saat komponen digunakan oleh komponen lain yang merujuk padanya. Biasa digunakan bersama forward ref untuk memberikan kontrol lebih lanjut terhadap referensi yang diteruskan. Untuk contoh kode use imperative handle hook itu seperti ini. Selanjutnya, use layout effect hook. Use layout effect hook ini biasanya digunakan di React yang mirip dengan use effect, tetapi beda utama dalam timing eksekusinya. Hook ini digunakan untuk menjalankan efek yang membutuhkan sinkronisasi langsung dengan DOM sebelum browser melakukan painting. Untuk contoh kodenya seperti ini. Selanjutnya, use
insertion effect hook. Use insertion effect ini biasa digunakan di React yang dirancang untuk kasus penggunaan spesifik di mana kita perlu menyisipkan styles atau melakukan manipulasi DOM yang sangat awal sebelum React mengubah DOM. Use ID hook ini biasa digunakan untuk menghasilkan ID unik yang konsisten selama masa hidup komponen. Ini sangat berguna untuk elemen dengan ID yang perlu konsisten, seperti elemen formulir atau elemen yang terkait dengan atribut area. Untuk contoh kode seperti ini. Use transition hook. Nah, use transition ini hook yang membantu dalam mengelola render yang lebih halus untuk operasi yang dapat mempengaruhi kinerja, seperti pembalian data atau pembaruan UI yang besar. Nah, untuk memungkinkan menandai operasi sebagai transisi dan memberitahu React untuk tetap responsif terhadap interaksi pengguna selama pembaruan. Untuk contoh kodenya seperti ini. Selanjutnya use different value hook. Nah, ini salah satu hook yang diperkenalkan di React 18 untuk menangani pembaruan state yang ditunda. Nah, ini digunakan untuk menunda pembaruan UI yang berat sehingga pengguna dapat tetap berinteraksi dengan aplikasi tanpa gangguan. Hook ini mempunyai manfaat untuk menunda pembaruan sampai rendering utama selesai. Untuk contoh kodenya seperti ini. Selanjutnya use external store hook. Ini biasa React hook yang diperkenalkan di React 18 untuk membantu aplikasi berlangganan ke penyimpanan eksternal dengan cara yang sinkron dan konsisten. Nah, ini digunakan untuk mengakses dan berlangganan data eksternal yang dikelola oleh penyedia luar, seperti stage global atau store eksternal, misalnya Redux. Nah, hook ini memungkinkan React untuk menyinkronkan pembaruan state dengan sumber data eksternal. Untuk contoh kodenya seperti ini. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.